Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep dan teori belajar yang mana kami berasal dari kelompok 6 pada pembelajaran pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dalam kelompok ini terdiri atas saudara Zaki Galia dan juga saya sendiri Puji Astutik. Kemudian rekan saya yang berikutnya ada Mbak Eka Rizkia Rahmawati dan juga ada Mbak Aspira Taning. Kemudian yang terakhir dalam kelompok saya ada Mbak Nuratul Awaliyah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep dan teori belajar, yang mana dalam pemaparan pertama kami akan memaparkan tentang penerapan teori belajar yang dapat digunakan di dalam kelas. Salah satunya ada teori belajar behaviorisme, ada teori belajar sosial kognitif, dan juga konstruktivisme. Kemudian kami akan memaparkan pula tentang model pembelajaran yang dapat digunakan dalam penerapan teori konstruktivisme di kelas. Kemudian kami akan juga memaparkan tentang rencana meningkatkan motivasi siswa terkait permasalahan-permasalahan dan persoalan yang dialami siswa di sekolah. Selamat menyaksikan dan menyimak. Besar harapan kami teman-teman dapat memberikan komentar, masukan, dan saran yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astira Taning. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar di dalam kelas, di mana ada 3 teori. Yang pertama itu teori behavioristik, yang kedua sosial kognitif, dan yang ketiga teori konstruktivisme. Yang pertama penerapan teori behavioristik, di mana teori ini teori yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran, di mana jika pada akhir pembelajaran siswa tidak menunjukkan perubahan, maka siswa tidak dapat dikatakan telah belajar dengan baik. Contoh penerapannya, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dimulai dari materi sederhana sampai materi kompleks. Yang kedua adalah penerapan teori sosial kognitif, di mana teori ini teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial, di mana penerapannya dalam proses pembelajaran diterapkan melalui model pembelajaran observasional atau metode pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Contoh penerapannya, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, penerapan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini mengedepankan kegiatan pencipta serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Contoh penerapannya, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Saya Eka Rizky Rahmawati, saya akan melanjutkan penjabaran dari teman saya, yaitu model pembelajaran konstruktivisme. Nah, seperti yang telah kita ketahui sendiri, itu prinsip konstruktivisme di dalam pembelajaran memberikan kebebasan kepada siswa untuk aktif belajar, menemukan sendiri kompetensi dan pengetahuannya guna mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada dirinya untuk diubah atau dimodifikasi oleh guru. Nah, sedangkan guru sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi hal tersebut, yaitu dengan merancang berbagai tugas, pertanyaan, atau tindakan lain yang memancing rasa ingin tahu pada diri siswa untuk menyelesaikan apa yang telah diberikan oleh guru atau pertanyaan apa yang telah disampaikan oleh guru. Nah, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan membuat pilihan-pilihan. Kebebasan yang dimaksud juga adalah kebebasan menyadari bahwa siswa itu antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, yaitu siswa telah mengetahui bahwa dirinya dengan temannya berbeda, antara individu satu dengan individu lainnya berbeda. Setiap individu itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya model pembelajaran
konstruktivisme yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, model jigsaw. Model pembelajaran jigsaw adalah termasuk model pembelajaran kooperatif, di mana siswa yang lebih aktif, bukan guru. Nah, siswa memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, bentuk model pembelajaran jigsaw ini yaitu bentuk pembelajaran berkelompok, di mana guru memberikan pertanyaan, kemudian siswa membentuk kelompok untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, sehingga siswa bisa mengeluarkan pendapatnya pada kelompok tersebut serta berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian selanjutnya yaitu model tanya jawab. Model ini di mana guru memberikan pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa menjawab, atau sebaliknya, siswa bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, model pertanyaan tanya jawab ini memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran menjadi aktif, tidak pasif. Jadi, pembelajaran lebih aktif dengan siswa berani bertanya kepada gurunya. Begitupun gurunya juga bertanya kepada siswanya sehingga lebih mengetahui seberapa kemampuan siswa tersebut. Yaitu yang terakhir adalah model role playing atau model penyuluhan berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem tujuan dan juga melibatkan unsur keceriaan. Nah, seperti yang diketahui, role playing yaitu model pembelajaran yang menggunakan permainan sehingga siswa akan lebih menyenangkan ketika belajar seraya bermain. Terlebih anak SD yaitu masih pada masa-masa bermain, saya rasa model role playing ini tepat untuk digunakan ketika menggunakan model pembelajaran konstruktivisme. Rencana meningkatkan motivasi siswa. Ada beberapa permasalahan yang dialami siswa. Yang pertama, kemampuan dan keinginan yang rendah. Yang kedua, harga diri dijunjung tinggi dan takut gagal. Yang ketiga, tenang namun sombong. Dan yang terakhir, minat sekolah yang kecil. Latar belakang. Dari setiap persoalan yang disajikan, beberapa siswa di atas mengalami beberapa permasalahan yang bersumber kepada faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana setiap persoalan pasti memiliki latar belakang tertentu yang bisa saja berasal dari permasalahan internal seperti adanya gangguan kesehatan dan psikologis. Kemudian, bisa saja siswa tersebut mengalami permasalahan eksternal yang bersumber dari lingkungan keluarga yang kurang mendukung, lingkungan sekolah yang belum memberikan pembelajaran dengan strategi, model, maupun metode yang menarik siswa, dan faktor lingkungan masyarakat yang memang bukan lingkungan yang mengedepankan pendidikan. Kemampuan dan keinginan yang rendah, yang mana pada permasalahan ini dapat diselesaikan dengan teori behavioristik. Adapun pada teori ini melahirkan bentuk stimulus-stimulus berupa penyampaian materi dan pembentukan karakter. Guru dapat memiliki peran pada hal ini melalui guru memberikan perhatian khusus, guru menyesuaikan lingkungan belajar yang lebih menarik, serta guru memberikan stimulus yang lebih komprehensif, lebih membimbing, serta mampu menciptakan strategi belajar yang tidak membatasi ruang belajar siswa. Kemudian harga diri junjung tinggi dan takut gagal. Pada permasalahan ini teori sosial kognitif bisa menjadi sebuah solusinya, yang mana guru dapat memberikan pengarahan serta guru dapat menanamkan pemahaman bahwa gagal adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, guru mampu memberikan ruang kepada siswa agar siswa tersebut tidak takut gagal. Jadi ia dapat berproses sesuai dengan kemampuannya. Yang berikutnya, tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Pada permasalahan ini bisa menggunakan teori konstruktivisme, yang mana siswa memerlukan sedikit motivasi serta juga perlu adanya dorongan dari kedua orang tuanya, bahkan lingkungan keluarga. Nah, seperti contoh-contoh menanamkan nilai-nilai Pancasila, diajak untuk saling mengenal
dan untuk saling menghargai. Serta yang berikutnya, minat di sekolah dan minat di sekolah, dan saat ini ia tinggal bersama bibinya. Dalam permasalahan ini dapat menggunakan teori behavioristik. Siswa memerlukan kasih sayang yang lebih dari lingkungannya agar dia bisa memiliki motivasi seperti itu. Terima kasih.